Baiklah, kita lanjut untuk materi kita hari ini mengenai reading text of English. Ya, mempelajari teks dalam bahasa Inggris, membaca teks dan juga nanti ada pertanyaan mengenai teks tersebut. Nah, selain kita mempelajari dan membaca teks, nanti kita belajar tenses juga di dalam teks tersebut mengenai simple future. Oke. Nah, kita akan membahas mengenai the giving pledge. Sebelum itu saya akan share screen dulu ya mengenai topik kita hari ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, baik. The giving pledge. Give artinya memberikan, pledge janji atau ikrar. Jadi memberi janji atau memberi ikrar. Artinya ada sebuah janji. Oke. Sebelum itu, nah kita melihat ada beberapa tokoh di sini, billionaire, ya, millionaire. Saya akan, ya, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke teks utama. What problems in the world do you care about? Masalah apa di dunia ini yang kamu pedulikan, yang kita pedulikan, ya? Can money fix this problem? Apakah uang bisa mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Yang ketiga, someone gives you 1 billion. Seseorang memberikan kamu 1 miliar. Ya. What will you do with this money? Apa yang akan kamu lakukan dengan uang ini? Ya. Oke, share sharing stop as the window is closed. Sebentar ada masalah, saya akan ini dulu. Sharing screen has stopped as the shared window is closed. Oke. Oh iya, sebentar ya. Ada kesalahan di sini. Saya akan share screen lagi. Share screen. Enggak terlihat ya. Oke, wait a minute please. Ya. Mana tadi share screen? Sebentar ya. Saya Oke, sebentar. Share screen. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, baiklah, kita lanjut. Tadi ada pertanyaan. Ya, oke, kita masuk ke teks utama ya. Oke, kita baca dulu ya. In 2010 or in 2010, 40 US billionaires made a big promise. They agreed to give away half of their money to the project. The name of the project is the Giving Pledge. It will send money around the world and will help in areas such as education and medical research. The billionaires can choose to give away their money while they're alive or after they're dead. Billionaires Bill Gates worth $50 billion and Warren Buffett worth $45 billion started the project together. They say that the Giving Pledge is going to make the world a better place. Kita artikan ya. Pada tahun 2010, 40 miliuner di Amerika Serikat membuat sebuah ikrar atau janji. Mereka setuju untuk menyerahkan uang mereka dengan cuma-cuma atau menyumbangkan setengah dari harta mereka untuk proyek yang dinamai The Giving Pledge, memberikan ikrar. Ya, proyek tersebut akan menyumbangkan uang ke dunia dan membantu bidang-bidang seperti bidang pendidikan dan penelitian di bidang medis. Ya, para miliuner dapat memilih, ya, bisa memilih untuk memberikan uang mereka atau menyumbangkan uang mereka sewaktu mereka masih hidup atau setelah mereka meninggal. Jadi para billionaire itu bisa memilih apakah nanti harta mereka itu disumbangkan setelah mereka mati atau selagi mereka masih hidup ya. Millionaire Bill Gates ya, yang kita tahu, Millionaire Bill Gates menyumbangkan
sebesar 50 triliun dolar, dan Warren Buffett, ya, miliuner bernama Warren Buffett itu memberikan 45 triliun dolar. Oke, menyumbangkan, ya, started, ya, memulai. Jadi Bill Gates dan Warren ini memulai proyek mereka bersama-sama. Mereka mengatakan bahwasanya tadi proyek yang bernama Giving Pledge, pemberian ikrar ini akan membuat dunia menjadi lebih baik, ya. Jadi inilah disebut dengan the Giving Pledge, ya. Oke, mungkin selain teks ini memberikan kita teks mengenai ini sebuah berita, dan di sini kita juga akan mempelajari grammar simple future. Lihat, namanya juga simple future berarti ada kejadian yang akan terjadi, belum terjadi tetapi akan terjadi. Diawali dengan kata bantu will, ya, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, atau kalau bukan kata kerja itu nanti to be-nya be, will be. Oke, jadi ciri-ciri simple future adalah kata will, atau will ini nanti pakai to be going to. Ingat, to be-nya itu sesuaikan dengan subjeknya. Ya, kalau subjeknya they berarti to be-nya are. They are going to go. They are going to buy. Lihat ya. Jadi di sini ada kata is, going to. Ingat, tetap diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, sama dengan will. Diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Oke, kita lanjut. If estimates are correct, money from the 40 billionaires will total about $150 billion, and more billionaires are about to join the project. In fact, Gates and Buffett are meeting with the international billionaires in the spring. Their goal is for most of the world's 1,000 billionaires to join the project. Because a pledge is a promise, not a contract, the billionaires may change their minds and keep their money. However, because the pledge are public information and the world is watching, most of people believe that the billionaires probably won't change their minds. Ya. Jika diperkiraan benar, atau jika perhitungan benar, uang yang dari 40 miliuner tadi akan berjumlah, berkisar sejumlah 150 triliun dolar, dan lebih banyak lagi para miliuner yang akan bergabung dalam proyek tersebut. Ya, nyatanya Gates dan Buffett sedang rapat dengan para miliuner secara internasional atau di seluruh dunia di musim spring, berarti musim winter, spring, musim semi, ya. Oke. Tujuan rapat tersebut adalah untuk mengundang atau untuk menarik para miliuner, 1.000 miliuner di dunia untuk bergabung dengan proyek tersebut. Oke, karena giving pledge itu adalah sebuah janji, bukan kontrak. Kontrak itu berat hukumnya dan sudah tertulis di kertas, sedangkan promise itu mungkin hanya perkataan. The billionaires, para miliuner tersebut mungkin saja mengubah pemikiran mereka dan kembali menyimpan uang mereka. Tetapi katanya, namun karena janji tersebut sudah diketahui publik, ya, informasi tersebut adalah informasi publik, semua orang sudah paham atau mayoritas orang di dunia sudah paham, dan dunia ini sedang melihat kenyataan atau perwujudan dari janji mereka. Jadi most people believe, kebanyakan orang percaya bahwasanya para miliuner tersebut tidak akan mengubah pemikiran mereka untuk menyumbang uang mereka tadi. Ya, oke, lihat di sini simple present are, ini simple present, yang kita fokuskan adalah simple future di sini. Total di sini adalah kata kerja, ya. Will total artinya akan berjumlah, ya. Total berarti berjumlah di sini sebagai kata kerja. Nah, are about to, ya, be about to ini juga to be.
Artinya apa bedanya dengan will dengan to be going to? Are about to, kalau ada kata about bukan tentang tapi artinya akan segera. Misalkan kalau sekarang ngomong detik kemudian langsung dijalankan, ya. Oke, jadi secepatnya. Ini namanya tetap diterjemahkan akan. Bukan adalah tentang untuk bergabung tapi akan bergabung. Ingat, ya ini adalah yang mungkin ilmu baru buat kita. Oh, about to itu to be about to be-nya ini adalah sesuai dengan subjeknya. To be about to itu artinya akan, ya. Iya, oke. Sedangkan our meeting ini juga termasuk simple future, berarti akan sedang mengadakan rapat, ya, sudah tentu waktunya, ya. Oke. May change, may kemungkinan, berarti namanya juga may kemungkinan, berarti termasuk apa dalam pengertian masih akan terjadi, ya. Oke. Boleh, ya, bisa saja mengubah pemikiran mereka. Once berarti singkatan dari will not, dan negatif dari will. Oke, kita lanjut. Nah, hanya dua layar tentang teksnya. Kita sekarang belajar menjawab pertanyaan mengenai reading text tersebut. Nah, lihat setiap pertanyaan harus jelas instruksinya, ya. Perintahnya di sini adalah lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini atau kalimat-kalimat ini dengan informasi yang dari teks bacaan tadi, ya. Complete the sentences with information from the reading. Oke, berarti melengkapi kalimat. The billionaires in the giving pledge agreed to give away their money. Ya, their money. To give away half of their money. Ya, setengah dari uang mereka. Lebih jelasnya setengah, ya. The money is going to go uang tersebut akan, ya, going to go to public, ya. Going to go to public tadi untuk di bidang to go to medical research and education, ya. Yeah, around the world and help increase such as education and medical research. Money from the 40 billionaires will totalnya akan menjadi berapa tadi? 150 triliun, ya. Iya, 150 triliun. The billionaires, ya, janji para miliuner itu berjanji, ya, adalah sebuah janji, bukan sebuah kontrak. Jadi sebenarnya may change. Namanya juga janji, mungkin saja berubah, ya. May change. Oke, sekarang kita belajar mengenai penggunaan simple future. Ingat, may di sini bukan pengertian untuk artinya pemahaman kita di sini ini masih berbentuk future, ya, akan datang. Bill Gates may or maybe. May, karena di sini adalah kata kerja, ya. Jadi di sini harus pakai may, bukan maybe. Berarti iya, mungkin saja berjanji, ya. Some of the giving pledge money is going to or is going help. Ini salah. Harusnya pakai to. Harus pakai to. Berarti jawaban yang benar adalah ini, ya. Karena is going to help, ya. Di depan kata to harus bentuk pertama. Oke. Ya, many billionaires, ya, ini sudah jawab, ya. Many billionaires are going to. Nah, ingat, going to donate, bukan go donate. Nggak boleh kata kerja langsung kata kerja, harus ada to-nya. Dan ini are going to ini adalah pengganti dari will. Will harus diikuti oleh kata kerja bentuk utama. Donate adalah kata kerja mendonasikan atau menyumbangkan. When all the billionaires are going to join the project organized. Nah, nggak boleh di sini will, di sini juga will. Jadi di sini harus bentuk pertama baru will. Jadi yang dilakukan dulu, yang akan terjadinya baru kalimat kedua, ya. Ketika semua billionaires bergabung pada proyek tersebut, para komite akan sangat bahagia, ya. Penyusun organisasi tersebut, artinya mengadakan giving pledge tersebut, ya. What famous billionaire takes or will take the pledge next? Ya, namanya juga next berarti will take. Iya, ya. Jadi demikian penjelasan saya, guys, mengenai the giving pledge dan juga cara menjawab pertanyaan
essay, dan juga kita mempelajari di sini tentang grammar, tenses mengenai simple future. Saya Gunawan Tamusaribu, mudah-mudahan topik ini berguna untuk menambah kosakata kalian dan juga cara memahami pemahaman ketika kita membaca teks berbahasa Inggris. Thank you. Yeah, I will and